Gelandang tengah menjadi pekerjaan rumah terbesar Real Madrid dalam 2 tahun terakhir. Sejak Toni Kroos memutuskan pensiun pada 2024 dan klub memilih berpisah dengan Luka Modric, lubang di jantung permainan Los Blancos belum sepenuhnya terisi. Ironisnya, satu-satunya nama yang didatangkan ke area tersebut hanyalah Arda Güler. Itu pun lebih dikenal sebagai pemain kreatif ketimbang pengatur tempo dari lini dalam. Hingga kini, perdebatan masih mengemuka. Apakah Real Madrid benar-benar membutuhkan sosok penghubung permainan dari kedalaman lapangan? Manajemen klub merasa stok gelandang yang ada sudah lebih dari cukup. Nama-nama seperti Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham, dan Aurelien Tchouaméni dianggap mampu menutup kebutuhan tersebut, ditambah Güler sebagai opsi kreatif. Meski begitu, tidak semua pihak di internal klub sepenuhnya sepakat. Xabi Alonso, yang sempat dikabarkan menginginkan satu profil gelandang berbeda, gagal mewujudkan rencana tersebut. Pelatih sementara Alvaro Arbeloa pun menegaskan ke publik bahwa ia puas dengan komposisi skuad yang dimiliki saat ini. Namun, dinamika di balik layar berkata lain. Sejumlah staf pelatih Real Madrid disebut melihat kebutuhan akan gelandang berpengalaman yang mampu mengatur ritme permainan. Nama Ruben Neves pun mencuat sebagai opsi ideal. Menurut laporan Cadena SR, staf kepelatihan menilai gelandang Portugal itu bisa memberi dimensi baru, baik jika didatangkan dalam waktu dekat maupun pada bursa transfer musim panas. Neves sendiri dikabarkan terbuka untuk hengkang. لن يهدى الهلال لن يهدى الزعيم يا لو من جول. Melalui agennya, pemain berusia 28 tahun itu disebut sangat antusias jika mendapat kesempatan mengenakan seragam putih Real Madrid dan bermain di Santiago Bernabeu, bahkan sejak bursa transfer Januari ini. Meski begitu, pintu Madrid belum sepenuhnya terbuka. Presiden Florentino Perez bersama jajaran direksi tetap kukuh pada pendirian awal. Kontrak Neves yang akan berakhir Juni mendatang justru menjadi pertimbangan. Manajemen ragu ia bisa langsung memberi dampak instan, kekhawatiran yang kerap membuat Madrid enggan berbelanja di bursa musim dingin. Di sisi lain, masa depan Neves dipastikan tetap panas dalam 6 bulan ke depan. Al Hilal telah menyiapkan tawaran perpanjangan kontrak, sementara 2 klub besar Eropa, Manchester United dan Atletico Madrid, juga dikabarkan memantau situasinya. Real Madrid pun kini berada di persimpangan. Bertahan dengan kepercayaan penuh pada gelandang muda yang ada, atau mengambil risiko dengan mendatangkan jenderal lini tengah baru demi menjaga keseimbangan permainan. Waktu dan keputusan Florentino Perez akan menjadi penentunya. Inter Milan dilaporkan sedang mencari pengganti jangka panjang untuk kiper veteran Yann Sommer. Yang terbaru, Nerazzurri telah menjalin kontak dengan pihak Aston Villa mengenai kemungkinan transfer Emiliano Martinez. Sosok di bawah Mister Inter sekarang sudah berusia 37 tahun. Sommer yang juga memasuki tahun terakhir kontraknya di Giuseppe Meazza dan tampaknya tidak akan memperpanjang kontraknya di Italia. Nerazzurri sudah memiliki Josep Martinez di jajaran kiper mereka, yang seringkali tampil saat Christian Chivu melakukan rotasi. Tetapi masih harus dilihat apakah penjaga gawang pelapis berusia 27 tahun itu akan dipercaya untuk menjadi kiper utama pada awal musim 2026-2027. Inter telah berbicara dengan agen kiper pemenang Piala Dunia 2022, dan berharap untuk menetapkan kemungkinan persyaratan kesepakatan untuk pemain internasional Argentina tersebut, ujar pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio. Banyak hal bergantung pada tuntutan gaji pemain berusia 33 tahun itu. Pemain yang dijuluki Dibu tersebut saat ini adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Villa Park, dan telah disarankan bahwa ia perlu menerima pengurangan gaji jika kepindahannya ke Inter terjadi. Kedua pihak diharapkan tetap berhubungan selama beberapa minggu mendatang dan berpotensi beberapa bulan ke depan menjelang jendela transfer musim panas dibuka, tulis laporan terbaru Football Italia pada Selasa 20 Januari.
Hingga saat ini Emi Martinez masih terikat kontrak dengan Aston Villa hingga musim panas 2029, yang membuat kemungkinan harga tinggi masih dipasang oleh klub dalam perekrutannya. Melansir dari Footy Stats, sepanjang musim 2025-2026 Bibu sudah mencatatkan 1.846 menit di semua kompetisi bersama The Villains. Tampil 18 kali di Liga Inggris, sudah kebobolan 17 kali dan sukses mencatatkan tanpa kemasukan gol 5 pertandingan. Sementara ketika tampil di ajang kasta tertinggi benua biru, Liga Champions, Martinez hanya bermain 3 kali karena gangguan cedera sepanjang awal musim. Ia kebobolan 2 gol dan meraih 1 clean sheet. Chelsea mungkin akan menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan Cole Palmer musim panas mendatang, karena bintang Inggris itu dilaporkan mengincar destinasi impiannya, Manchester United. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul kekhawatiran tentang keberlanjutan proyek jangka panjang Chelsea, karena penurunan performa dan kepergian Enzo Maresca sebagai pelatih kepala telah membuat sebagian penggemar merasa bahwa kepemimpinan klub memprioritaskan keuntungan daripada prestasi. Sejak saat itu, serangkaian rumor juga muncul tentang kemungkinan Enzo Fernandez meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Real Madrid atau PSG. Dan yang terbaru, bahkan muncul dugaan bahwa Cole Palmer mungkin juga ingin hengkang musim panas ini. Menurut laporan dari The Sun, Palmer dikabarkan tidak begitu menikmati kehidupan di London dan sangat merindukan teman-temannya di Manchester. Palmer telah menjadi penggemar Manchester United sejak kecil, dan ada laporan bahwa ia mungkin akan kembali ke Inggris Utara, ke Old Trafford atau bahkan kembali ke Manchester City, di mana Maresca dikaitkan sebagai calon pengganti Pep Guardiola di akhir musim. Dengan estimasi nilai transfer, ETV, sekitar 99,7 juta euro, Chelsea bisa mendapatkan biaya transfer yang sangat besar jika mereka menjual Palmer. Gelandang berusia 23 tahun itu bergabung dengan Chelsea dengan harga 47 juta euro pada tahun 2023. Namun, melepas Palmer pasti akan memicu reaksi keras dari para penggemar, mengingat pentingnya dan popularitasnya dalam skuad Chelsea. Tentu saja, kepindahan Palmer ke Man United tetap tidak mungkin dan kemungkinan besar akan bergantung pada keberhasilan Setan Merah mengamankan tempat di Liga Champions musim depan, sementara Chelsea mungkin tidak mencapai hal yang sama. Berdasarkan posisi kedua klub saat ini di klasemen Liga Premier, hal ini sangat mungkin terjadi. Namun, apakah Manchester United memiliki kemampuan finansial untuk menyelesaikan kesepakatan itu adalah masalah lain, terutama karena pemilik Ineos tidak cenderung menghabiskan banyak uang untuk investasi skuad. Salah satu skenario yang dapat membuka peluang adalah Bruno Fernandes meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Liga Pro Saudi dalam transfer besar-besaran. Hal ini telah dirumorkan berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir tetapi belum pernah terwujud. Pemecatan Ruben Amorim semakin memicu rumor kepergian Bruno, dan ini bisa menjadi katalis bagi Manchester United untuk mengintensifkan upaya mereka untuk mendapatkan Cole Palmer.